Cintailah dia dengan segala kekurangannya dan bersabarlah. Cintailah dia dengan segala kelebihannya dan bersyukurlah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan sesuatu itu sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam Kopi Pagi. Pada episode kali ini saya akan mereview satu buku yang luar biasa yang berjudul Filosofi Teras. Filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Buku ini membahas tentang filsafat stoikisme. Tapi jangan mengerenyut dulu keningnya, karena mungkin sebagian kalau ngomong filsafat ini pasti udah ribet, ini udah jelimet ya. Karena dulu kan waktu kuliah juga kita sering dengarnya filsafat itu adalah ilmu yang membuat sesuatu yang mudah itu menjadi ribet, itu ilmu filsafat. Tapi filsafat stoik ya, atau filosofi teras bukan filsafat yang ribet. Filsafat stoik itu adalah filsafat yang sangat aplikatif. Apalagi sekarang sudah ada buku filosofi teras ini yang mencoba menerjemahkan filsafat stoikisme itu ke dalam aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa disebut filsafat stoik ya? Stoa itu artinya memang teras ya. Filsafat ini dirintis dulu oleh seorang filosof bernama Zeno. Zeno ini seorang pedagang. Dia jualannya itu adalah pewarna kain ini, pewarna kain yang mahal, itu dibuat dari ekstrak siput gitu. Kemudian diekstrak, kemudian dijadikan pewarna kain. Biasanya raja-raja atau orang-orang kaya yang membeli dagangannya, sehingga si Zeno ini menjadi sangat kaya. Suatu hari dia dalam perjalanan naik kapal melintasi laut Mediterania. Dia berasal dari Siprus ini, si Zeno ini. Kemudian kapalnya itu karam dan semua harta bendanya hilang, habis gitu ya, karena karam, tenggelam. Dan dia menjadi seorang yang terdampar, terasing di Athena. Dan di Athena, kita tahu Athena adalah kotanya para filosof. Zeno membaca buku Socrates dan dia tertarik kepada filsafat. Kemudian dia memutuskan untuk belajar filsafat, dan kemudian berdasarkan pengalaman akan kehilangannya yang besar itu, dia kemudian merintis satu mazhab filsafat. Dan dia sering berdiskusi dengan murid-muridnya, dengan teman-teman sesama filosofnya di sebuah teras yang ada pilar-pilarnya di kota Athena itu, sehingga mereka dikenal dengan orang-orang teras, orang-orang stoik ya. Stoik itu bahasa Yunani, artinya teras. Jadi mereka berdiskusi di teras itu tentang filsafat stoik ini, sehingga itulah dikenal dengan filsafat teras. Dan sekarang sudah ada bukunya dalam bahasa Indonesia, karena filsafat stoik ini jarang sekali bukunya berbahasa Indonesia. Sekarang ditulis oleh Henry Manampiring, judulnya ya ini, filosofi teras ini. Apa sebetulnya filosofi teras itu? Filosofi teras ini bicara tentang cara menggapai kebahagiaan ya. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya tidak ada di luar kita. Kebahagiaan itu adanya di dalam diri. Itu sebetulnya inti dari filsafat stoik ini. Ada beberapa tokoh yang menjadi tokoh atau yang mengembangkan filsafat stoik ini. Misalnya ada Raja Marcus Aurelius. Dia adalah salah satu raja Romawi yang paling kuat di masanya. Tapi dia kemudian menjadi seorang pengikut filsafat stoik ya. Jadi dia menjadi raja yang adil, raja yang segani karena mengikuti filsafat ini. Ada juga Seneca, dia adalah seorang penasehat kaisar dan juga seorang senator, juga menjadi pengikut filsafat stoik. Dan ada juga Epictetus, seorang Buddha yang sepanjang hidupnya tersiksa, tapi juga menjadi pengikut filsafat ini. Jadi filsafat ini sebetulnya bisa diikuti oleh siapapun, mau dia raja, mau dia orang biasa, mau dia Buddha. Ini sangat aplikatif. Kenapa? Karena filsafat stoik ini mengajarkan kita bagaimana cara kita meraih kebahagiaan. Jadi jangan dikira buku ini adalah buku motivasi
yang bisa membuat kita kaya raya, sukses. Tidak begitu. Ini adalah bagaimana kita membuat diri kita bahagia, happy, berdasarkan dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, ada banyak sekali langkah-langkah yang bisa diterapkan, dan buku Henry Manampiring ini sangat aplikatif, jadi kita bisa mencoba. Dia juga diisi dengan wawancara dengan para ahli, sehingga kita bisa mencoba nanti menjalankan filsafat teras ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya tentu tidak akan menyampaikan semuanya karena sangat panjang, ada 12 bab. Saya akan merangkum, ini sudah saya rangkum beberapa poin-poin dari filosofi teras itu. Pertama, yang menjadi dasar dari filosofi teras itu adalah ada apa yang disebut dengan dikotomi kendali. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita harus bisa mengidentifikasi mana hal-hal yang di dalam kendali kita dan mana hal-hal yang di luar kendali kita. Ini harus kita clear dulu dengan diri kita sendiri. Misalkan ketika seseorang, anak-anak remaja, kalau dicontohkan dalam buku ini ada anak jomblo gitu yang ingin menembak, menyatakan cinta kepada kekasihnya, dia harus bisa identifikasi dulu mana yang di luar kendali, mana yang bisa dikendalikannya. Apakah dia nanti akan diterima oleh sang pujaan hati atau tidak diterima, itu masuk pada wilayah di luar kendali. Yang menjadi kendali dia adalah tampil dengan penampilan terbaik. Kalau selama ini dia malas pakai parfum, malas mandi, maka dia harus mandi, dia pakai parfum, pakai pakaian yang bagus, kalau perlu dia ke salon misalkan. Nah, itu adalah apa yang bisa dikendalikannya. Maka dia harus fokus kepada apa yang dia bisa kendalikan. Soal nanti si doi itu suka atau tidak suka, itu sesuatu yang sudah di luar kendali. Dan ketika misalkan dia ditolak nanti oleh si cewek itu, ya bagi dia tidak ada masalah, karena ya, dia hanya fokus kepada apa yang sudah dikendalikan. Nanti pada bab terakhirnya ada yang disebut dengan amor fati, ya. Mencintai nasib, mencintai takdir, nanti akan kita bahas. Jadi ketika ditolak pun dia masih bersyukur, itu namanya amor fati. Misalkan juga ketika kita dalam keadaan macet, ya kalau di Jakarta itu kan wah hampir setiap hari macet ya. Saya aja dulu dari Ciputat ke Menteng misalkan, itu kalau nggak macet ya 45 menit sampai. Tapi kalau kita berangkatnya sore, hari Senin sore jam 3 gitu, itu sampai di Mentengnya bisa jam 6:30 gitu, habis maghrib gitu. Macet sekali di Jakarta itu. Dan sampai sekarang kayaknya nggak berubah juga, si macet juga. Nah, kemacetan itu kan di luar kendali kita. Jadi tidak ada kita gunanya ketika terjebak macet kemudian kita ngamuk-ngamuk, nyalahin orang, sampai nyalahin presiden, nyalahin gubernur, semua disalahin. Itu kan tidak merubah fakta bahwa kita sedang terjebak kemacetan. Yang bisa kita kendalikan adalah persepsi kita. Ya, mungkin ya macet ini memberi kita waktu untuk membaca, misalkan baca e-book di handphone kita. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah persepsi kita terhadap fakta. Itu yang disebut dengan dikotomi kendali. Jadi filosofi teras itu basicnya adalah, ya, landasan utamanya adalah filosofi kendali. Dalam semua aspek kehidupan kita, kita harus bisa mengidentifikasi mana yang di luar kendali, mana yang dalam kendali kita. Dan kita berfokus kepada apa yang dalam kendali kita. Misalkan ketika kita kerja di sebuah perusahaan, kita menginginkan promosi jabatan, maka yang dalam kendali kita adalah bekerja sebaik mungkin, tunjukkan pekerjaan kita yang baik itu kepada atasan, itu adalah dalam kendali. Sementara apakah kita akan dipromosi atau tidak, itu di luar kendali. Itu terkait nanti apakah atasan kita suka atau tidak dengan kita, terkait pesaing kita barangkali bekerja lebih giat, sehingga kita fokus saja kepada apa yang ada dalam kendali kita. Dalam buku ini ada contoh-contoh, ya. Ada seorang pilot angkatan udara Amerika Serikat, namanya James Stockdale. Dia pesawatnya ditembak jatuh oleh tentara Vietnam, ini dalam perang Vietnam. Kemudian dia ditangkap, dikeroyok, dan dipenjara selama 7,5 tahun dengan 4 tahun masa isolasi. Jadi bayangkan 4 tahun dia tidak berkomunikasi dengan siapapun.
Tapi dia memutuskan, tapi dia kemudian belajar, dia sebelum ditangkap ketika menjadi tentara itu dia mempelajari filsafat Stoik ini. Dan kemudian dia menerapkan filsafat Stoik itu selama di penjara, bahwa dia ditangkap oleh musuh, bahwa dia dikeroyok, bahwa dia di penjara, itu berada di luar kendalinya. Yang dalam kendalinya adalah persepsinya, semangatnya. Dia tetap menjalani hukuman itu dengan bahagia gitu. Dia tetap menolong orang lain. Selama dihukum dia menulis, dia melakukan meditasi, sehingga begitu dia dibebaskan setelah 7,5 tahun di penjara itu, dia kemudian menjadi seorang motivator, menjadi penulis, dan menjadi sangat terkenal di Amerika. Jadi fakta bahwa dia di penjara tidak membuat persepsinya kemudian menjadi semangatnya menjadi down, karena dia menyadari bahwa di penjara atau tidak di penjara itu adalah di luar kendali dia. Yang menjadi di bawah kendali dia adalah tetap bersemangat, ya tetap waras gitu, karena banyak orang-orang bisa gila di penjara apalagi diisolasi kan, tapi dia tetap bertahan. Itu contoh yang pertama. Kemudian kedua ada contoh di sini Viktor Frankl, seorang Yahudi Austria. Ayah, ibu dan keluarganya disiksa dan dibunuh oleh Nazi Jerman. Dia ini seorang psikolog. Ya, kemudian dia di penjara, tapi selama di penjara dia tetap melayani orang-orang karena dia seorang psikolog ya. Dia tetap membantu teman-temannya di penjara, dia membuka kelas gitu di penjara. Kemudian dia tetap berbuat baik sehingga ketika dia keluar di penjara dia menulis buku dan menjadi buku psikologi paling populer di dunia, buku yang ditulis oleh Viktor Frankl. Ada juga misalkan kisah Nelson Mandela yang 27 tahun di penjara, dan ternyata di penjara itu Mandela membaca buku filsafat stoikisme ini, dan kita tahu setelah keluar dari penjara apa yang dilakukan oleh Mandela, kita semua sudah tahu. Jadi sehingga kita bisa mengendalikan apa yang fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, dan kita ya biarkan saja apa yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti hidup kita ini, ya kesehatan termasuk hal-hal yang sebetulnya tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah kita hidup sehat, pola makan kita sehat, istirahat kita cukup. Itu yang bisa kita kendalikan. Apakah besok kemudian kita akan sakit, tiba-tiba kita diserempet oleh motor, kan di masa pandemi ini saja banyak teman-teman kita yang menjaga kesehatannya begitu bagus ya, dia sangat tertib gitu ya, prokesnya, kena COVID juga. Karena kena COVID atau tidak kena COVID itu di luar kendali. Yang dalam kendali kita adalah menjaga protokol kesehatan, ya menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas tubuh kita. Jadi fondasi pertama ini sudah harus kita dudukkan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dikotomi kendali ini harus sudah clear dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus melatih persepsi ya. Jadi setiap ada kejadian yang menimpa kita, maka persepsi harus kita luruskan ya. Kalau dalam agama itu barangkali ya berhusnuzon terhadap semua masalah yang kita hadapi ya. Kalau kita misalkan ditolak oleh cewek itu, ya kita harus berhusnuzon bahwa ya untunglah kita ditolak sehingga kita mendapat kepastian dan kita bisa melangkah mencari yang lain kan gitu. Jadi persepsi kita terhadap satu masalah harus kita latih untuk selalu positif terhadap semua masalah yang kita hadapi. Jadi memang melatih persepsi itu sangat penting. Sekarang persepsi kita itu kan dikuasai oleh media sosial. Bagaimana media sosial ini sangat powerful dalam mengarahkan persepsi kita ini. Mudah sekali kita ditipu oleh media sosial. Ada artis yang kemudian menikah misalkan, itu fansnya sampai nangis-nangis ya, sampai nggak mau makan karena persepsinya dibentuk oleh media sosial. Kalau kita lihat media sosial kita kan itu ngeri sekali. Bahkan ada istilah ya, maha benar netizen dengan segala komentarnya gitu. Kalau netizen udah ngomong gitu, wah seolah-olah itu udah paling benar. Kita mudah sekali dibentuk persepsi kita oleh media sosial. Ini harus kita latih ya, supaya tidak
mudah begitu kultus ya, mengidolakan seseorang, kemudian ya saya dulu juga begitu ya, gampang sekali mengidolakan orang. Tiba-tiba ketika orang itu melakukan kesalahan, maka biasanya kita dua saja, pertama kita menyangkal, atau kemudian ya kita tiba-tiba menjadi benci, shock gitu, kok orang yang kita idolakan kemudian tiba-tiba melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi kultus individu itu juga merusak kita sebetulnya. Kemudian juga ada mengurangi mendengarkan penilaian orang lain. Nah, penilaian orang lain ini kan mudah juga mempengaruhi kita. Jadi banyak orang yang prinsipnya itu yang penting orang lain senang gitu. Kalau dia posting sesuatu di Facebook atau di YouTube, kalau orang banyak like, komen yang bagus-bagus, itu dia happy sekali. Tapi ada satu dua yang dislike, itu komen yang jelek, wah dia bencilah, hancurlah segala macam. Nah ini kan perilaku-perilaku labil, mentalitas labil seperti ini harus dihindari. Maka oleh Henry Manampiring ini ada 4 hal yang harus dilakukan kalau kita bertemu dengan satu masalah. Itu disingkat dengan STAR ya, S-T-A-R. Stop, think, assess, respond. Jadi kalau ada masalah, kemudian macet misalkan, atau kita ke masjid tiba-tiba sendalnya hilang, maka sebelum marah-marah itu stop. Nah, jadi stop dulu, pending dulu marahnya, kemudian think ya, kita pikirin apakah dengan ngamuk-ngamuk ini, dengan marah-marah ini kemudian sendalnya akan kembali atau tidak ya. Kalau dengan marah-marah kemudian sendalnya balik ya nggak apa-apa kita marah, atau dengan ngamuk-ngamuk kemudian macetnya menjadi bubar gitu, atau mobilnya tiba-tiba jadi terbang, ya nggak apa-apa, marah-marah aja kalau itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau rasanya tidak ya, maka kemudian kita assess ya, assessment gitu ya, kita nilai sebagai seberapa penting, seberapa produktif bagi kita marah-marah itu. Nah setelah itu baru kita respon. Nah, jadi biasanya kalau sudah kita stop, sudah kita think, sudah kita assess, kemudian responnya biasanya agak lebih positif. Makanya dulu kan kita sering dengar istilah dari Gus Dur itu ya, gitu aja kok repot ya. Karena memang yang membuat kita ribet itu kadang-kadang ya keinginan-keinginan kita, ekspektasi-ekspektasi kita yang berlebihan ya. Kalau lagu Iwan Fals itu kan ada keinginan adalah sumber penderitaan. Jadi semakin ingin semakin menderita, semakin tidak ingin ya tidak menderita. Kemudian poin berikutnya adalah kendalikan ekspektasi. Jadi ya seperti tadi itu, kalau keinginan kita semakin banyak, tentu masalah kita jadi semakin banyak. Kalau kita misalkan punya motor ya yang cukup standar, bisa kita bawa kemana-mana, ya itu kan sudah cukup. Tapi kalau kita ingin motor yang lebih mewah, yang harganya ratusan juta, ya tentu kita akan mendapat siksaan dari keinginan kita itu. Mobil atau rumah atau yang lain-lain juga demikian. Jadi ekspektasi kita harus kita kendalikan. Ketika kita lomba misalkan, maka jangan terlalu expect untuk menang, karena menang kalah itu di luar kendali. Jadi kembali ke dikotomi kendali tadi. Yang di dalam kendali kita adalah latihan dengan baik, ya kita rajin, kita jaga stamina kita ikuti kata pelatih, kita disiplin latihan. Kemudian ketika kita menang kalahnya itu sudah di luar kendali. Biasanya kepada orang yang fokus kepada prosesnya itu, dia akan tetap mendapatkan kepuasan walaupun akhirnya dia kalah gitu kan. Siap kalah ini adalah mental seorang filosof stoik ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang filosof stoik, mental kalah itu harus dilatih, karena mental menang semua orang bisa. Makanya sekarang banyak orang yang menjadi calon bupati, calon wali kota, kemudian kalah, kemudian ngamuk-ngamuk, yang nyalahin KPU lah, ya kan. Saya sering itu, karena saya di KPU, sering kalau ada caleg yang gagal atau calon bupati, gubernur yang gagal, kita yang disalahin, padahal ya dia aja nggak kepilih. Kok kita pula yang dibilang curang, dibilang macam-macam. Jadi orang yang tidak siap kalah sebetulnya orang yang mentalnya labil ya. Kalau tidak siap kalah ya nggak usah
bertanding ya. Jadi ekspektasi itu harus dikendalikan sedemikian rupa. Kembali kepada basicnya tadi, kita fokus saja kepada apa yang bisa kita kendalikan ya. Soal menang kalah itu di luar kendali kita. Kalau mau jadi wali kota ya kita ya belusukan ya, kalau mau pencitraan ya pencitraan, tidak ada masalah. Kita bertemu dengan masyarakat, kemudian kalau masyarakat nggak memilih itu kan di luar kendali kita. Yang ngapain sampai kita marah-marah, ya, blaming, nyalain orang, nyarahin tim sukses, ya, duit udah habis ini tim suksesnya, malah beli mobil baru tim suksesnya ya kan, wali kotanya nggak jadi wali kota, kemudian nyalain orang. Nah, itu seorang filosof stoik ya, itu harus benar-benar bisa mengendalikan ekspektasinya. Kemudian selanjutnya ada poin back to nature. Segala sesuatu itu kan ada nature-nya. Kita harus memahami kalau dalam Islam itu ya sunnatullahnya. Semua yang kita miliki ini nature-nya adalah fana. Dia akan hilang gitu ya. Bisa pergi kapan saja. Jadi harta yang kita miliki, uang kita yang banyak itu satu saat bisa hilang. Nah, kita harus menyadari nature dari apa yang ada di sekitar kita. Anak-anak kita, istri kita, ya, orang tua kita, mereka bisa pergi dalam waktu kapanpun Allah menginginkan dia pergi, meninggalkan kita, mereka bisa meninggalkan kita. Kita harus pahami nature itu, sehingga ketika kehilangan kita tidak begitu shock, down, kemudian stres, nggak mau makan, nggak mau minum, karena kita sudah tahu nature semua yang ada di sekitar kita ini adalah fana, yang kekal tentu hanya Allah saja. Bahkan kalau dalam buku ini si Epictetus ini punya saran yang ekstrim ya. Jadi kalau ketika Anda ingin mencium anak atau istri gitu, bayangkan kalau mereka ini bisa pergi kapanpun. Wah, itu kan ngeri juga kalau kita mau mencium istri sambil membayangkan dia meninggal gitu. Ya kan? Apalagi dibilang ke dia, wah, mau dicium terus bilang, wah, nanti kamu akan meninggal, nanti gimana? Ya gak jadi ya kan? Auto tidur di luar itu kalau masa mau mencium istri kemudian bilang dia akan mati. Ya, itu mungkin maksudnya Epictetus nggak begitu, tapi kita harus meyakini bahwa semua yang kita miliki itu sebetulnya adalah nature-nya itu adalah fana ya. Tidak boleh kita memegangnya terlalu erat, terlalu kuat, sehingga ketika dia hilang kita menjadi kehilangan kendali, kehilangan akal sehat, menjadi stres, nyalain orang. Dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan amor fati, cintai takdirmu. Semua yang sudah terjadi kepada diri kita ini harus kita cintai. Kita punya pasangan, segala kekurangannya harus kita cintai. Makanya ada orang bijak mengatakan, kalau dengan pasangan kita di rumah, cintailah dia dengan segala kekurangannya dan bersabarlah. Cintailah dia dengan segala kelebihannya dan bersyukurlah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan sesuatu itu sia-sia. Jadi pilihan kita tidak ada lain selain mencintai apa yang sudah kita miliki, karena kalau kita sudah tidak mencintai takdir kita, nasib kita, maka kita akan mencari kepuasan. Ada orang kaya, duitnya udah banyak, dia pejabat, tapi toh ditangkap KPK juga tuh, korupsi dia. Kenapa? Karena dia tidak mencintai takdirnya. Udah kaya raya, masih mau korupsi. Itu kan gila ya kan. Kita aja di kampung ada guru honor yang honornya cuma 500.000 sebulan, tetap kelihatan bahagia. Jadi bahagia itu kan tidak dari kaya atau tidak kaya, kaya atau miskin, tapi seberapa bersyukur kita, seberapa mencintai kita terhadap takdir kita sekarang. Ya, ada orang yang takdirnya menjadi petani, ya kalau dia mencintai takdirnya itu, insya Allah dia akan bahagia. Mencintai takdir. Ketika Anda nembak cewek, kemudian ditolak, maka Anda harus bersyukur ditolak itu. Itu sudah levelnya amor fati. Jadi orang kalau tiba musibah itu biasanya ada 3 level. Pertama dia sedih gitu, menyalahin orang lah, stres lah. Level kedua dia sabar. Level ketiga dia syukur. Jadi ada orang bersyukur dapat musibah. Nah, itu disebut dengan amor fati. Inilah step-step, langkah-langkah, poin-poin yang harus kita
latih, dan di buku ini masih banyak poin-poin yang lain, nanti bisa teman-teman baca sendiri, untuk mengatasi kegalauan-kegalauan, kekhawatiran-kekhawatiran kita di masa kini. Jadi walaupun filsafat Stoik ini lahir sekitar 2000 tahun yang lalu, tapi rasa-rasanya masih relevan karena manusianya masih sama gitu ya, masih sama-sama manusia. Masih sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang. Dan setelah kita membaca buku ini ternyata, ini kok mirip sekali dengan ajaran Islam, misalkan dengan ajarannya Imam Al-Ghazali tentang kimia kebahagiaan. Jadi memang kebaikan itu universal. Jadi agama apapun pasti mengajarkan kebaikan ya. Tinggal kita orang-orang beragama bagaimana kita mendalami, menyelami agama kita masing-masing, kemudian kita tampilkan dalam bentuk akhlakul karimah namanya kalau dalam Islam itu ya. Nah, inilah buku filosofi teras. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar ya, menghadapi semua yang masalah yang pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita. Besok ketika kita bangun pagi pasti ketemu dengan masalah, kita keluar dari rumah, kita ke kantor ketemu masalah, kita ke pasar ketemu masalah. Dan bukan masalah itu yang biasa membuat kita menderita, tapi persepsi kita terhadap masalah itulah yang membuat kita menderita. Kalau di rumah anak kita rewel, ya serewel-rewelnya dia, senakal-nakal dia adalah anak kita, dan kita harus mencintainya sepenuh hati. Istri kita atau suami kita di rumah, ya meskipun banyak kekurangannya, kita harus mencintainya sepenuh hati, karena itulah sumber kebahagiaan kita. Mencintai takdir itu adalah sumber kebahagiaan. Karena kalau kita masih melihat kurangnya ini, dia kurang perhatian, dia kurang macam-macam, ya kita akan stres mikirin kemana-mana. Pekerjaan kita kurang bagus, gajinya kurang, jabatannya masih rendah, mikirin yang kurang-kurang aja, akhirnya kita menjadi stres. Kalau kita memikirkan apa yang belum saja, maka kita akan lupa mensyukuri apa yang sudah. Makanya kalau dalam Islam kan dalam surat Ad-Duha itu ada ayat terakhirnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semua yang sudah kita miliki sebut. Itu akan membuat kita bahagia. Jadi menyebut, mensyukuri apa yang ada itu akan membuat kita lupa kepada yang belum ada. Biasanya kita malah fokus kepada yang belum gitu. Belum punya ini, belum punya ini. Padahal dia sudah punya motor tapi belum punya mobil. Wah, kok saya belum punya mobil, kok saya nggak bisa beli mobil. Dia lupa mensyukuri yang ada. Padahal ketika dia bangun pagi, dia lihat anaknya sehat, dia lihat istrinya sehat, dia jalan ke dapur, ada makanan, walaupun nggak mewah-mewah banget, tapi ada makanan. Itu lupa dia mensyukuri yang sudah ada. Yang dipikirkan justru yang belum ada. Saya belum ini, belum jadi PNS, sudah tes PNS 3-4 kali nggak lolos-lolos. Yang belum, sehingga dia lupa untuk berbahagia. Demikian, kita akan ketemu dalam Kopi Pagi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.